Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para sesepuh, para tuan guru, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda An-Nizam, Bapak Kiai Haji Aminuddin Qutbi beserta keluarga. Kita doakan semoga Allah berikan umur panjang, Allah anugerahkan kesehatan badan, Allah tambah dan Allah muliakan kehidupannya. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhyiddin Al-Habib Ahmad Syakir Al-Atas yang saya muliakan, Al-Ustadz Imanuddin yang saya hormati, para ustadz-ustadzah lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama emang kagak hafal, yang kedua ntar kesorean. Semua yang saya muliakan, jajaran panitia pelaksana acara dan upacara peringatan Isra Mi'raj dan Takhtiman yang saya hormati, ibu bapak dan saudara-saudara, santriawan santriawati yang mulia dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ibu-ibu kedengaran suara saya, Bu? Muka saya kelihatan? Kagak? Anggap aja mirip Aliando. Karena hari ini acaranya cukup banyak. Ya peringatan Isra Mi'raj, ya tahtiman, ya juga syukuran walimatul hamli istri daripada Ustadz Irfan. Maka kita gebong-gebong aja tuh 3 acara, langsung kita gebong, gak usah direntengin ya. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah dari langit pertama sampai dengan lapis langit yang ke-7, baginda Rasul bertemu dengan para nabi-nabi dan rasul. Perjumpaan beliau dengan para nabi dan rasul membawa sejuta kisah dan berbagai macam hikmah. Karena peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul terbagi menjadi 3 etape, 3 fase. Haram Aqsa disebut dengan alam nasrud, alam manusia,
alam fisika, alam indrawi kita bisa jangkau itu. Dari Masjid Al-Aqsa di Palestina sampai dengan lapis langit ketujuh, alamnya disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Kita nggak bisa nebeng ke situ. Dari lapis langit ketujuh Sidratul Muntaha sampai Mustawa, alamnya disebut dengan alam lahud, alam ketuhanan. Malaikat aja nggak bisa nyelip ke situ. Makanya kan dalam riwayat Mi'raj saudara, malaikat Jibril ngantar Rasul sampai dengan batas lapis langit ketujuh. Dari situ malaikat Jibril hang out. Permisi, ngomong Jibril sama Rasul, mat ya Bril, kan dia mah CS. Sampai sini aja mat. Jangan begitu Jibril, kita kan bareng dari Mekah. Antar terus ke sono. Bukan alam gua mat. Kalau gua terusin kebakar ntar urusannya. Perjalanan jauh, waktunya singkat. Logika nggak bisa nangkep, akal nggak bisa nerima. Kata iman, apa yang nggak mungkin bagi Allah? Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertemuan baginda Rasul dari lapis langit pertama sampai dengan lapis langit ketujuh dengan para nabi dan rasul membawa sejuta hikmah. Di lapis langit pertama baginda Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihis. Masuk lapis langit pertama, baginda Rasul dikawal malaikat Jibril mengucapkan salam. Assalamu alayka ya abal bashar. Salam atas engkau wahai kakek moyangnya manusia, manusia pertama. Siapa ente? Ana Jibril. Ama siapa? Ama Muhammad. Apakah dia orang yang diutus? Iya, dia utusan Allah. Dengar nama Muhammad, ditanya dulu Muhammad yang mana? Apa Muhammad tukang ojek? Apa Grab? Atau apa? Muhammad utusan Allah. Diajarkan oleh Jibril, Muhammad kamu ucapkan salam kepada manusia pertama. Ketika baginda Rasul mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihi salam, dibalas oleh Nabi Adam dengan balasan yang jauh lebih mulia. Rasul mengucapkan salam, tapi balasannya jauh lebih mulia kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Di langit yang kedua, baginda Rasul bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihis. Apa hubungannya antara Isra Mi'raj dengan Nabi Isa? Begini, kalau Isra Mi'raj itu kan nggak masuk akal, nggak masuk logika, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Kelahiran Nabi Isa nggak masuk akal. Nabi Isa punya emak, nggak punya bapak, betul? Lah kok bisa hamil? Allah yang mau, jadi itu. Siti Maria mah perempuan suci, nggak pernah disentuh laki-laki, nggak punya suami. Lah kok bisa hamil? Allah yang mau. Sama kayak Isra Mi'raj, ini kan maunya Allah, betul? Siti Maria mah nggak pernah pacaran, nggak pernah dinner, nggak pernah ngedate, nggak pernah nonton XX1. Lah kok bisa hamil? Allah yang mau. Jadi itu. Bu. Jadi Nabi Isa nggak punya bapak. Emaknya namanya Siti Maryam. Makanya
Nabi yang binnya bin emaknya Nabi Isa benar Maryam. Nggak punya suami bisa hamil, apa yang mau Pak? Sayang zaman sekarang di kampung kita juga banyak nggak mau kalah sama Siti Maryam. Ada nggak? Ada nggak? Belum nikah udah hamil. Loh kok bisa? Allah yang mau jadi. Ya mohon maaf ya, mohon maaf namanya ceramah depan pasukan bodrek. Allahumma salli ala Muhammad. Dari lapis langit yang kedua berpindah Rasul ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga baginda Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihis. Bertemu dengan Nabi Yusuf diucapkan salam. Tapi balasan penghormatan Nabi Yusuf kepada baginda Rasul sangat luar biasa. Masya Allah. Padahal kan Nabi Muhammad Nabi terakhir, bisa dikatakan paling muda. Bahasa kita mah anak bawang, bau kencur. Makanya Pak, kalau pengen punya bini awet muda, ya walaupun udah tua tampangnya nih, ntar pulang beli kencur, tumbuk, bore-borein ke bininya, cium, insya Allah bininya bau kencur. Bini gue masih bau kencur, masih muda, kagak gue borein. Allahumma salli ala Muhammad. Di langit yang keempat baginda Rasul bertemu dengan Nabi Idris alaihis. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihis. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihis. Pertemuan dengan Nabi Musa membawa berbagai macam cerita, membawa berbagai macam kisah. Kiai Amin kalau merekam HP-nya yang cakapan gak dikit. Kalau setel suaranya kayak suara bininya mobil. Enggak, bini beliau diem aja, diem. Maka beliau mah peka terhadap bininya gitu. Terhadap istri peka. Kalau Kiai Amin mah bininya puyeng dibawa ke dokter. 3 hari obat habis masih puyeng, nggak dibawa ke dokter, diajak ke toko emas. Ya. Diajak doang. Lah kan orang waktu mah diajak juga udah girang ya. Allahumma salli ala Muhammad. Pertemuan dengan Nabi Musa banyak cerita. Karena Nabi Musa dalam tanda kutip Nabi yang rada kepo. Tahu kepo? Kepo itu gerbang tol setelah Pasir Koja di Bandung. Kopo. Oh, kopo itu kan kain yang udah jelek yang di dapur. Oh, kopo. Nabi Musa ada kepo. Nabi yang katanya pinter banget tapi disuruh ngaji sama Nabi Khidir alaihi salam. Makanya Nabi Musa itu Nabi pinter ya. Sampai dikatakan wa kalamullahu Musa taklima. Allah sampai ngomong langsung. Diusir dari Mesir, kemudian ke Madian, di Tursina dapat wahyu ya. Disuruh balik menemui Fir'aun laknatullah alaihi. Suruh ngomong. Sementara Nabi Musa itu kan Nabi yang rada cadel. Tahu cadel ya? Pelok. Ya orang kalau pelok kan ngomong jangankan sama raja, sama teman jadi rada bingung. Ya mohon maaf. Kita ngomong sama orang sumbing aja, susah ada repot urusan. Bawaannya jorok aja kedengarannya. Udah lama, udah lama, susah. Udah. Kemarin naik apa? Al. Jorok lu. Naik apa? Al. Motor Kiai. Motor apa? Naik. Bebek.
Ya Allah, motor bebek udah lama udah. Kemarin naik apa? Naik motor. Motor apa? Bebek. Yang namanya orang cumbi kan repot urusan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Musa belok, disuruh ngomong sama Fir'aun berdebat, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ini udah melampaui batas nih si Fir'aun. Idhab, datang sono, temui Fir'aun. Udah kurang ajar sampai dia ngomong ana rabbukumul a'la. Disuruh ngomong sama raja, sementara rada cadel. Emang kenapa Nabi Musa cadel? Ceritanya begini santri, ya. Jadi Nabi Musa itu waktu kecilnya kan dipungut sama bininya Fir'aun. Siapa bu nama bininya Fir'aun? Hah? Siti Asia. Siti Asia itu datang ketika Rasul mau lahir. Tuh. Siti Asia malam hari ketika Rasul mau lahir datang Pak. Hadara ummahu lailatan maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipungut sama Siti Asia. Sementara Fir'aun kan kata para penasehatnya nggak boleh ada anak laki yang akan menghancurkan kerajaan. Bininya malah mungut anak laki, digandani, dimenor-menorin biar kayak orang wadon. Digendong sama Fir'aun, kencing lah kan beda orang yang orang wadon kencingnya. Ya beda, tempatnya juga beda. Pagi itu kencing ketahuan lah, laki ini bocah. Tapi kan sama perempuan, makanya wajar kalau orang laki kalah sama orang wadon wajar. Fir'aun udah nyerah sama orang wadon. Ada preman, wah kumisnya buaplong, tatonya bercabang. Bukannya banyak lagi bercabang itu tato. Sama bini, iya ayang beb. Kang Komar. Iya ayang beb. Ya Allah. Jadi ini anak akan membawa kehancuran, kata penasehat. Dites sama Fir'aun. Kalau memang ini anak yang ada dalam mimpiku menghancurkan kerajaanku, kita tes. Kalau dia pintar, berarti ini anaknya. Kalau dia bodoh, berarti bukan dia. Diambil dua benda. Yang satu yang enak-enak, contoh apel atau anggur dah. Yang satu bara api. Mana yang dia pilih? Kalau dia pilih yang enak anggur atau apel, berarti ini anaknya. Bunuh langsung. Tapi sama Allah malah Musa kecil ngambil bara api, dimakan. Tuh. Maka luka lidahnya cadel. Ketemu sama Fir'aun lagi, berdebat. Bagaimana caranya? Nabi Musa minta doa. Berdoa sama Allah, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Tuh doa sering dibaca, diamalin, diwiridin sama ahli-ahli mimbar. Tuh santriwan, santriwati, santriku semua, biar pidato ngomong enak, ya toh. Ngomong enak, wiridin tuh ayat santri. Banyakan wiridan lu. Sampai sekarang banyak main TikTok, cis najis. Wiridin. Ayat wiridin Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Gak usah banyak-banyak, cukup 77.777 memuruh dan wiridin, amalin. Pengen nembak cewek, baca doa itu. Mau nembak cewek ngerayu, bapakmu tukang kembang ya. Kau tahu karena kau telah menaburi hatiku. Ngomong sama jamban. Bapak lu supir baja ya. Kau tahu karena kau telah mententang-tentangkan hatiku.
bapakmu punya showroom mobil, saya bapak gua udah mati. Akhirnya Fir'aun menang. Pertemuan dengan Nabi Musa. Kemudian di langit yang ketujuh bertemu dengan kakeknya Rasul sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihis. Bertemu itu. Karena baginda Rasul itu dzurriyyah Nabi Ibrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Mughirah bin Kilab bin Murrah bin Qusay bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan, terus bin Ismail bin Ibrahim alaihis. Hafal Pak? Hafal Bu? Boro-boro. Segitu banyaknya nama almarhum Kong aja pada lupa. Ini kan bulan rawah ini. Tanya kepada kiai kita, kalau doain buat arwah tuh nama arwah pada kembar semua. Bulan bin bulan, bulan bin bulan. Kata Kiai Muhyiddin, tulis nama almarhum Kong lu. Lah kiai, emang almarhum Kong namanya siapa? Lah bandanya lu yang ngabisin. Emang lu lupa orangnya masih hidup paling getem jual tanahnya, sekarang udah mati pakai lupa namanya, gigi lu bertato. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasul bertemu dengan kakeknya sendiri. Penghormatan kepada baginda Nabi Ibrahim Khalilullah Khalilur Rahman, tapi dibalas dengan sebuah penghormatan yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi Musa itu kepo. Ya Rab? Iya. Begitu mulia Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad begitu mulia, apakah umat-umat Muhammad juga mulia? Iya. Mana buktinya? Kuntum khaira ummah. Allah jadikan baginda Rasul mulia dan umatnya pun mulia dengan umat yang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya Allah jadikan kita sebagai umat yang terbaik. Umat Rasul semua dijamin masuk surga. Amin. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may yaba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umat Rasul dijamin masuk surga, termasuk kita semua insya Allah bakal masuk surga. Tapi nggak bareng, nggak bareng. Makanya kumpul dengan para alim ulama, kumpul dengan para kiai, kumpul dengan santri, hadir di majlis taklim, hadir di majlis-majlis mulia, insya Allah cepat ketemu Rasul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabb, kalau memang umat Muhammad itu mulia, apa di antaranya? Sampai-sampai Nabi Musa itu pengen kalau boleh milih jadi umat Muhammad aja, kata dia, nggak mau jadi nabi deh. Jadi nabi mah liar cenah. Saya jadi umat Muhammad aja deh kalau boleh milih. Apa sih kelebihan umat Muhammad? Allah berfirman, ya disebutkan nggak banyak. Aku berikan kepada umat Muhammad wahai Musa nuraini, dua cahaya. Kita dikasih dua cahaya agar kita nggak mengalami dua kegelapan. Ini oleh-olehnya tahtiman. Tadi kan mi'rajnya udah tuh, sekarang masuk ke tahtiman. Ini kira-kira 3, ramanya 3 ini. Tapi berhubung penceramah kelas berat, katanya digembong aja jadi 1. Gak tahu amplopnya 3 apa 1. 3. Itu mah 3 mah dipertel-pertel. Enggak bercanda, keles. Nama juga ceramah ya di tempat Kiai Sohib kan gitu.
Jadi alhamdulillah kami ini ya dengan Kiai Amin, Kiai Iman, namanya Kiai Muhyiddin ya cukup CS ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah umurnya nggak beda jauh, tapi mereka anaknya banyak-banyak. Cuma 2, anak saya cuma 2 gitu. Laki dua-duanya laki. Ya alhamdulillah 2 juga digedein, ntar dia pada punya bini, dia punya anak, nanti jadi banyak. Ya sekarang jadi kiai, jadi penceramah, ntar lama-lama saya jadi MC. Saya jadi MC, ngomong cucu. Udah asar, terusin apa enggak ini udah asar? Apa ya? Enggak apa-apa. Soalnya kalau saya menceramah kemudian ada yang adzan, saya mau berhenti. Saya ceramah, ada yang adzan, berhenti saya mah. Tapi nggak ada yang adzan ini, nggak ada kan ya? Apa terusin aja deh. Aku berikan kepada umat Muhammad, kata Allah, 2 cahaya agar mereka nggak tersesat di tengah 2 kegelapan. Nih, Bu, dengerin, Bu, dengerin. Karena manusia cepat ataupun lambat akan menghadapi 2 kegelapan. Kapanpun dan dimanapun bakal menghadapi 2 kegelapan tersebut. Apa kegelapan yang dimaksud? Pertama, gelapnya di dalam kubur. Cepat ataupun lambat bakal ngalamin, betul? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gantian siapa yang akan mengalami kematian? Gelapnya di dalam kubur. Secara logika aja dikuburkan gelap. Betul. Ada lampu. Man dakhala qabra bila zadin faka'anna marakibal bahra bila safinatin, kata Nasaihul Ibad. Man dakhala qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke kubur, meninggal dunia di kubur bila zadin, dia enggak punya bekal, faka'anna marakibal bahra bila safinatin, bagaikan orang yang nyebrang lautan tapi enggak punya kapal. Orang masuk ke dalam kubur, mati di kubur, itu kagak punya bekal, bagaikan orang nyebrang laut, kagak ada perahu, kagak ada kapal. Boro-boro nyebrang laut, nyebrang Danau Cipondoh juga liar. Hese meureun, angilnya, ora iso. Maklum penceramah nasional, makanya mahal. Sarungnya. Allahumma salli ala Muhammad. Cepat ataupun lambat bakal menghadapi 2 kegelapan. Gelap pertama, gelapnya di dalam kubur, nggak punya bekal, bahaya. Kiai sampai ada sebuah cerita, ya orang-orang pada heboh. Jadi ada orang meninggal dunia, jam 10 siang dikuburin, dimakamin. Jam 10 dimakamkan. Kalau di kampung itu kan yang makamin semuanya sampai yang nakinin itu amil. Di kampung kita mah banyak kiai, alhamdulillah ya. Jadi kiai mimpin sholat. Kalau di kampung itu semua amil, tahu amil ya? Amil. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur namanya modin. Modin ya. Kalau di Jawa Barat namanya lebe. Lebenya. Lebe leres. Lebe. Jam 10 dikuburin, ditalkinin sama amil. Sampai amil juga yang memimpin, jangan sampai ada yang salah kuburinnya. Jam 10, jam 12 ada orang nyari rumput, ngarit. Begitu jam 12 ada orang ngarit dekat kuburan yang tadi, kedengeran suara adzan. Kaget orang yang ngarit. Waduh, orang dikubur kok masih bisa adzan. Laporan ke polsek, ke sektor, laporan ke koramil. Pak, ini ada jenazah masih hidup, cepat digali. Wah, akhirnya buru-buru digali. Kedengaran suara adzan, ternyata HP-nya amil ke pendem.
juga pendem. Kayak HP-nya Ustaz Iman kan begitu. Tiap pertama waktu adan mulu, HP-nya adan. Orangnya gimana tahu? HP-nya Amil, bukan yang mayatnya yang adan, bukan HP, suara HP. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi gelapnya di dalam kubur. Gelap kedua yang akan kita hadapi adalah gelapnya hari kiamat. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal. Hari yang dijanjikan oleh Allah, dibenarkan oleh semua putusan Allah. Hari apa? Kiamat. Tapi beruntung bersyukur jadi umat Rasul. Gelapnya di dalam kubur, gelapnya hari kiamat bisa kita antisipasi. Kenapa? Kita udah dikasih penangkalnya. Tahu penangkal? Orang kan kalau udah punya penangkalnya mah, ini ada santri, wiridannya hebat. Penangkalnya udah banyak, kemana-mana nggak takut. Ada penangkalnya. Di Jawa Timur saya punya teman santriawati, cantik, yang demen banyak, pada pakai pelet. Ada yang pelet udang, pelet lele. Tapi dia santri, anak kiai. Itu kata perempuan, gua nggak takut, gua punya penangkalnya. Jadi perlu penangkal. Saya pergi ceramah kemana-mana, alhamdulillah. Kalau saya ceramah ke daerah Kalimantan, kadang-kadang kan lewat samping daerah pedalaman Dayak. Temannya orang sebelah sono itu kan, kalau ngetes luar biasa. Tapi kan saya gedenya di Poris. Saya ceramah ke Sulawesi Selatan lewat Toraja, pendukungnya luar biasa. Saya ceramah di Papua, saya lagi ceramah, 30 suku asli Papua bawa pedang sama tombak, saya gak bergerak. Jangankan lari, bergerak juga enggak. Saking takutnya, tapi nggak bisa bergerak. Jadi kita oleh Allah dikasih dua penangkal, alhamdulillah. Biar gak gelap di kubur, gak gelap hari kiamat. Apa penangkalnya? Pertama, nurul Quran, cahayanya Al-Quran. Maka bangga kalau punya anak jadi santri, ya. Anak-anakku yang santri jangan pada kecil hati. Ya, santri susah banget nyari cewek. Dikit nanya lulusan mana, dikit-dikit kerjanya apa. Yang penting barokah. Namanya santri jadi kiai, nggak punya pekerjaan tapi banyak rezekinya. Nggak ada gaji tapi banyak rezekinya. Alhamdulillah. Minimal walaupun nggak punya perabotan banyak, minimal bisa beli magic jar buat ngangetin berkah. Ini lah iya, alhamdulillah. Sekarang udah mulai normal, Rajaban begini siang malam saya mulai acara lagi, alhamdulillah. Kemarin lockdown Kalimat, udah mulai lagi ceramah, parsel tiap hari tiap malam ada tuh, buahan banyak luar biasa. Kulkas saya 3 sampai gak bisa ditutup, engselnya copot. Ya mohon maaf ya, namanya ceramah jam segini waktu jalan tidur siang, serius-serius habis lewat ukuran. Cahaya Al-Quran, kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasilatil Jibril al-mutawatir al-muta'abadu bitilawati. Maka ikra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Itu tadi dengar tuh santri puasa, orang-orang pada gini gitu, santri mah ngaji, tambahan kitab sorokan banyak banget tadi. Alhamdulillah. Makanya biar bangga kalau punya anak jadi santri mah, jangan gengsi. Ya ton, lu mondok mulu mondok ton. Paling banter pulang jadi tukang pukul beduk. Ada yang begitu ada. Orangnya datang. Dipoto.
buat DP. Allahumma shalli ala Muhammad. Baca Al-Quran. Yang kedua, cahaya yang akan menyelamatkan kita di kubur hari kiamat nanti adalah nur Ramadan. Cahayanya bulan suci Ramadan. Tuh cahaya Ramadan tuh isi dengan sebaik-baiknya. Oleh kita ngaji setahun tahtiman hari ini biar dapat ilmu yang barokah. Amin. Makanya kalau ngaji akhlaknya dijaga ya Bu. Ya Bu. Sittatu asya'a takhbitul a'mal. Ada 6 perbuatan yang bikin pahala kita habis. Ibadah rajin, ngaji rajin tapi nggak ada hasilnya. Salah satunya adalah istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk ngomongin kekurangan orang. Ada Ramadan yang begitu? Banyak. Kalau ngaji jangan sibuk ngomongin kekurangan orang. Kekurangan orang mau diomongin. Tuh, Haji Amin kan masih muda banget muda. Masa palanya udah putih semua tuh. Apa yang dia pikirin itu? Ya namanya ceramah di rumah CS. Kalau beliau-beliau udah paham, saya suka bercanda orangnya tuh. Kalau rambut saya alhamdulillah tuh nggak ada yang putih, nggak ada. Kayak itu. Jangan sibuk ngomongin kekurangan orang. Ini ngaji apa aja omongin. Apa Isra Mi'raj hari ini kiai ini aja katain. Saya kiai gendut amat tono saya. Berkat dulu kalau itu kiai makan dia. Ngatul. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan sibuk ngomongin kekurangan orang. Sayang-sayang ibadah kita, sayang-sayang semua aktivitas amal sedekah kita, sayang-sayang amal yang namanya amal soleh kita. Kalau kita sibuk ngomongin kekurangan orang, habis semua pahala kita. Bagaikan api memakan kayu bakar tuh, merontok habis. Jadi jangan sibuk ngomongin orang ya Bu. Tetangga beli TV, hatinya iri. Tetangganya beli mobil kol, artinya mendongkol. Tetangganya beli kulkas belum dingin, dia udah panas dingin. Tetangganya beli motor gede, kaget pingsan. Masuk rumah sakit, di rumah sakit di tangga lu beli mobil, mampus. Izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi oleh-olehnya ngaji biar berbekas pahalanya buat kita semuanya. Dan alhamdulillah juga istrinya Ustaz Irfan, ya alhamdulillah hari ini juga walimatul hamli yang ke-4 bulan ya. 4 bulan ya. Kalau dalilnya mah bukanya kitab tip itu Arba'in An-Nawawiyah fi ahadits sahihati An-Nabawiyah ya. Syekh Al-Imam Syarifuddin An-Nawawi, penciptaan manusia. 40 hari pertama segumpal cairan, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Setelah itu 120 hari dibagi 30 berapa jadinya? 4 bulan. Setelah 4 bulan usia kandungan, Allah utus malaikat fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh kepada tadi segumpal daging tadi, kemudian ditentukan bikasbi rizkihi, bagaimana rezekinya tuh bocah dalam perut, bagaimana nasibnya tuh bocah, bagaimana nanti kehidupannya sa'idun aw saqiyun, bagaimana jodohnya orang jauh apa orang dekat. Tapi Kiai Amin ini mah nikahin anaknya aja mah, nikahinnya aja mah orang dekat. Jauh gimana repot urusannya. Dekat. Jadi pada saat ditentukan semuanya didoain tuh. Rezekinya biar lancar barokah. Amin. Umurnya biar barokah. Hidupnya biar bahagia. Insya didoain di usia kandungan 4 bulan, bukan ditempelin Walkman. Ibu-ibu sekarang kan bego-bego tolol. Lagi hamil gede ditempelin Walkman.
Distelin musik klasik, Beethoven, Mozart, Kennedy, Celine Dion, Barbara Station. Jangankan bocahnya, emaknya bingung apaan gitu. Katanya musik klasik bisa merangsang pertumbuhan otak bayi. Yang masalah cerdas mah tergantung sama babanya. Betul nggak benar? Pohon kacang nggak jauh dari lanjaran. Tuh. Bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet fotokopi. Kalau emaknya codot, anaknya kelelawar. Emaknya dongdot, anaknya jablay. Coba tuh bapaknya kiai, tuh alhamdulillah anak-anaknya soleh dan soleha. Amin. Jadi kita doain kiai-kiai kita, guru-guru kita yang anaknya pada ngaji, pada mondok, insya Allah dapat ilmu yang barokah, bisa meneruskan syiar agama di daerahnya masing-masing. Amin. Kita doakan istrinya Ustaz Irfan, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan dalam mengandung, Allah berikan kelancaran sampai nanti pada waktunya melahirkan. Semoga lahirnya mudah, lancar, sehat, selamat ibu dan bayinya. Amin ya rabbal. Itu saja ya, mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, maslahat manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan selama ini kita ngaji setahun ya di Mahad Miftahul Huda An-Nizam, ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang barokah, maslahat manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Anak-anak kita yang ngaji mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan salehah. Mudah-mudahan ibu bapak semua memasuki Ramadan, Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita sehat badan, nikmat beribadah, dan mudah-mudahan corona cepat pulang kampung pada balik-balik lagi. Allah jaga, Allah lindungi kita dari penyakit yang berbahaya, termasuk virus corona yang masih merajalela. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat, maksud dan keinginannya. Keluarga besar guru kita Kiai Haji Aminul Qutbi, ya anak-anaknya, istrinya, semua menantu dan cucunya, mudah-mudahan Allah jadikan dzurriyyah yang saleh dan saleha, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekian dan demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Menjelang Ramadan, pribadi saya, para guru, para kiai, sahabat dan juga teman semua, ngomong kasar bahasa angin yang dengar, saya mohon maaf yang sebesar-besar lahir dan batinnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.